Are you ready? Selanjutnya kita masuk dalam pengertian logika dan iman. Nah teman-teman, apa itu logika? Logika adalah cara berpikir menggunakan akal. Dalam melayani, kita harus pakai akal. Selanjutnya iman. Iman adalah dasar kepercayaan seseorang. Iman dan logika bersifat paradoks, bukan kontradiktif. Contoh dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Di sini Paulus menceritakan tentang pengalaman pertobatan. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mendengar suara tapi tidak melihat orang. Dan di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, melihat cahaya tapi tidak mendengar suara atau suara Tuhan. Kontradiktif beda, tapi sebenarnya bukan beda, tapi namanya paradoks. Kenapa dikatakan paradoks? Karena di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 tidak melihat orang, kalau di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 melihat cahaya. Kemudian mendengar suara. Kisah Para Rasul 22 ayat 9 suara dia. Mereka mendengar suara Tuhan mengimbau dan melihat. Jadi ini tidak kontradiktif tapi paradoks. Terlihat beda tapi ada benang merah atau ada kaitan. Firman itu dapat dikomunikasikan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan keruso atau pemberitaan. Dalam penerapan keruso ini, diperlukan iman serta mujizat yang gunanya untuk meneguhkan iman jemaat. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan didasko atau pengajaran. Dalam penerapan didasko ini, diperlukan hikmat juga logika. Ini diperlukan untuk menjelaskan isi firman Tuhan agar orang menjadi percaya. Kedua hal di atas harus dilandasi oleh Roh Kudus. Karena bagi manusia, mujizat dan pengajaran itu tidaklah cukup untuk membuat seseorang percaya bahkan bertobat. Iman dan hikmat. Nah, sekalipun terlihat berbeda, tetapi iman dan hikmat ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, dalam bahasa asing istilahnya disebut dengan hipostatis, yaitu berbeda tetapi bisa menyatu. Nah, contoh hipostatis ini seperti air dan tanah. Dua unsur yang berbeda tapi bisa menyatu menjadi satu, dan kalau digabung atau dicampur akan menjadi lumpur. Nah, kenapa iman dan hikmat ini bisa menyatu? Alasannya yang pertama karena sumber dari iman sendiri adalah firman Tuhan. Lalu yang kedua, sumber dari hikmat juga adalah dari firman Tuhan. Lalu alasan lain kenapa iman ini tidak kontradiktif dengan hikmat atau akal, karena adanya dasar-dasar biblikal. Nah, dasar yang pertama ialah di dalam Matius pasal 22 ayat 37 bunyinya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi di dalam kita mengasihi Allah, kita bukan hanya menggunakan hati kita bukan hanya menggunakan iman kita, tetapi kita juga menggunakan akal kita. Jadi poin yang pertama ialah salah satu cara untuk kita mengasihi Allah. Lalu poin yang kedua, di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Orang yang tidak berakal budi tidak akan tahu, tidak mau mencari Allah. Jadi poin yang kedua yaitu tanda kita mencari Allah. Lalu poin yang ketiga, di dalam Roma pasal 7 ayat 25. Jadi dengan budiku aku melayani hukum Allah. Nah, di dalam poin yang ketiga ini Rasul Paulus berkata bahwa dia melayani hukum Allah itu dengan menggunakan akal budinya. Jadi poin yang ketiga ini yaitu unsur kita di dalam melayani Tuhan, dalam melayani Allah itu dengan menggunakan akal kita. Lalu poin yang keempat, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-10. Aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi Tuhan menaruh hukumnya di dalam akal budi kita atau di dalam pikiran kita.
Jadi akal budi kita dipergunakan untuk tempat Tuhan menaruh hukumnya. Lalu poin yang kelima di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi kesiapan kita dalam menjalani keselamatan diperlukan yang namanya akal budi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai ada apa dengan akal. Sebelum kita masuk membahas mengenai akal ini, kita akan melihat pertama-tama yaitu dasar biblikalnya. Di dalam kitab Matius 22 ayat 37, di situ menjelaskan mengenai salah satu cara untuk mengasihi Allah. Ada juga di dalam kitab Roma 3 ayat 11, di situ juga menceritakan tentang tanda bagaimana mencari Allah. Ada dalam Roma 7 ayat 25, unsur dalam melayani Allah. Ibrani 8 ayat 10, tempat Tuhan menaruh hukumnya. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, yaitu kesiapan menjalani keselamatan. Nah, jadi ketika kita telah melihat dasar biblikal tadi, saat ini kita akan bahas ada apa dengan akal. Apa itu akal? Ya, jadi firman Tuhan kalau hanya sampai di otak saja, itu hanya akan menimbulkan kritisi. Jadi kalau kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan yang hanya sampai di otak kita saja, itu akan menimbulkan suatu kecenderungan yang dapat mendatangkan suatu kritisi. Nah, jadi selain itu kita juga di sini akan membahas ada apa dengan akal. Ya, jadi akal manusia itu kalau kita lihat dan kita buka bersama di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, di situ dikatakan bahwa akal manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, diciptakan oleh Tuhan, akal ini diciptakan yaitu untuk memberkati. Nah, memberkati manusia. Jadi akal diciptakan untuk memberkati manusia. Kemudian di situ juga dikatakan akal diciptakan untuk menaklukkan, bahkan untuk berkuasa di bumi. Nah, jadi tadi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberitakan kita untuk berkuasa, bahkan untuk menaklukkan bumi melalui akal yang kita miliki. Selain itu, akal juga memiliki amanat budaya yang terdapat dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Di mana kalau kita membaca ayat ini, di situ dijelaskan yaitu Allah memberitakan kita untuk berkuasa, untuk takluk. Apa yang harus kita kuasai dan apa yang harus kita taklukkan, yaitu bumi beserta dengan isinya. Nah, ayat ini juga bisa kita ambil dua hal penting, yaitu Allah memberitakan kita dengan akal kita ini untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi Allah memberitakan kita untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi dari hal-hal ini, Tuhan Allah memberikan kita perlengkapan untuk kita bisa menggunakan akal kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa akal atau hikmat itu perlu berjalan secara bersama-sama. Karena dapat kita lihat atau dapat kita perhatikan kembali bahwa dua hal yang berbeda itu pasti bertentangan dan pasti tidak akan berjalan bersama. Namun tidak menutup kemungkinan juga dua hal yang berbeda atau dua hal yang bertentangan tidak semua itu tidak berjalan secara bersama-sama. Misalnya akal dan logika kita. Akal dan logika kita di sini bisa berjalan secara bersama-sama. Jadi tidak ada kontradiksi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran logika ini yaitu untuk mengoptimisasi akal serta memberikan pemahaman bahwa iman dan logika itu bersifat paradoks dan bukan kontradiksi. Jadi iman dan logika itu berjalan secara bersama-sama dan tidak ada kontradiksi.